di situ, kemudian baru nanti langsung ke bimanual, kemudian ganti handscoon, langsung kita lakukan pemeriksaan, entah itu IVA test, entah itu pap smear, ya, karena dua-duanya sama langkahnya seperti itu. Jadi pemeriksaan, nah ini pemeriksaan spekulumnya itu nanti terakhir, salah. Ya ininya pemeriksaan spekulumnya itu di terakhir. Jadi kita pemeriksaan perut dulu dan bagian bawah serta bagian selangkangan atau area vagina luar, kemudian ke bimanual, handscoon lepas, pakai handscoon yang baru ke pemeriksaan spekulum. Ya, urutannya seperti itu. Nah, kayak misalnya pasien datang ke klinik atau ke puskesmas untuk melakukan pemeriksaan pap smear misalnya, ya, kita pemeriksaan pap smear dulu. Kita siapkan alat-alatnya tadi seperti yang sudah disampaikan. Kemudian baru setelah itu saya nggak akan pakai yang ini ukuran S kan, ini saya pakai yang ini aja. Kita siapkan, harusnya kan pakainya yang ini ya, yang handscoon steril, tetapi saya nggak tahu nanti apakah disediakan handscoon steril masing-masing atau enggak, gitu ya. Nah, ini kita siapkan handscoon sterilnya. Kalau misalnya tidak menggunakan ini pada saat nanti ujian praktek, misalnya tidak handscoon sterilnya nggak disiapkan seperti ini, tapi pakainya di bak instrumen, berarti siapkan korempang. Ya, kita siapkan alat-alatnya, kemudian kita cek buku rekam medis pasiennya, atau kalau baru pertama kali berarti kan biasanya ada di bagian pendaftaran. Dia mau data pasiennya siapa, kemudian mau melakukan pemeriksaan apa, kita cek. Kemudian nanti misalnya pasien datang masuk, kita seperti biasa lakukan tahap orientasi. Selamat siang Ibu, perkenalkan saya perawat Neneng, saya yang bertugas pada siang hari ini dari jam 2 sampai dengan jam 9 malam. Ini betul dengan Ibu Ina misalnya, ya. Ya, baik Ibu, ini saya akan, kalau lihat dari catatan atau di pendaftaran di sini, Ibu akan melakukan pemeriksaan atau ingin melakukan pemeriksaan pap smear. Ibu sudah tahu pemeriksaan pap smear itu apa? Ya, misalnya untuk mendeteksi adanya kanker serviks misalnya. Baik, Ibu sudah tahu nanti caranya atau fungsinya Ibu sudah tahu, hanya caranya nanti Ibu tiduran saja, nanti saya akan lakukan pemeriksaan, nanti ada alat yang dimasukkan ke dalam vagina Ibu, kemudian nanti saya ambil cairan yang ada di serviks Ibu atau di mulut rahim Ibu, kemudian nanti dilakukan pemeriksaannya di laboratorium. Nah, nanti hasilnya Ibu dapatkan kurang lebih 1 minggu setelah pemeriksaannya. Jadi kemungkinan minggu depan Ibu harus datang lagi ke sini. Apakah Ibu bersedia? Bersedia. Nanti Ibu tidur di tempat tidur ya Bu ya. Baju bagian bawahnya atau celananya dilepas, kemudian naik di tempat tidur, kemudian nanti pada saat pemeriksaannya kaki Ibu diangkat, nanti ikutin saja instruksi dari saya. Oke, baik. Ada yang ditanyakan dulu Bu sebelum kita mulai? Tidak ada. Kalau tidak ada kita mulai ya Bu ya. Kemudian baru setelah itu Ibu sekarang boleh ke kamar mandi dulu untuk buang air kecil, kemudian sekalian untuk membersihkan misalnya alat kelamin Ibu ya. Atau Ibu boleh ke kamar mandi dulu, barangkali Ibu mau buang air kecil dulu, atau misalnya sekalian nanti cuci untuk area alat kelaminnya ya. Kalau misalnya si Ibu bilang, Bu saya barusan dari kamar mandi, taunya dipanggil gitu ya, berarti kita tidak perlu lagi menyuruh pasien untuk ke kamar mandi ya, tinggal kita berarti lakukan aja pulpa hygiene-nya pada saat itu gitu. Tapi kalau misalnya pasien, Ibu ke kamar mandi dulu ya Bu ya, buang air kecil dulu, kemudian bersihkan dulu area kelaminnya. Nah, itu karena misalnya di rumah kemudian Ibu sudah selesai misalnya dari kamar mandi, atau misalnya tidak ke kamar mandi, sekarang Ibu tidur di tempat tidur. Nah, kita itu ada di situ, di ujung situ. Karena tempat tidurnya itu bukan tempat tidur seperti ini.
ya, tempat tidurnya yang kayak di sebelah ginekologi yang untuk persalinan ya. Jadi menggunakan tempat tidur seperti itu. Kemudian baru setelah itu kita siapkan alat-alatnya. Baik Ibu, dilepas ya Bu ya celananya atau baju bagian bawahnya. Kemudian dilepas, Ibu tiduran, silahkan tiduran Bu. Kemudian ini ditutup. Ini tutup menggunakan selimut. Anggaplah ini selimut ya. Jadi ini tetap kita tutup. Kemudian posisikan pasien ini dorsal recumbens. Masih ingat dorsal recumbens? Apa tuh? Mengangkang gimana maksudnya? Kakinya naiknya. Naik kemana? Satu. Kan di meja kan ada. Begini tuh Bu, ada kakinya gini. Nah, kakinya tuh naikin di situ. Kalau litotomi? Litotomi tuh kayak lahiran kan Bu? Iya, lahiran tuh. Yang buat lahiran tuh kayak gini, terus ini ke sini. Iya. Yang kasih pensil. Jadi kalau dorsal recumbens adalah apa tuh? Gini, jadi seperti ini tapi posisinya tidur. Jadi sama kayak kalian pemeriksaan dalam. Kalau pada saat mau melahirkan kan ini ditarik, karena biasanya tidak menggunakan, ada yang mungkin menggunakan tempat tidur ginekologi, ada juga yang mungkin kasur biasa seperti ini. Sehingga kalau kasur seperti ini kan bagian pahanya harus ditarik gitu ya, diangkat. Kalau misalnya menggunakan tempat tidur yang litotomi kan tinggal ini nanti diangkat aja, ditaruh di sanggahan kakinya gitu ya. Nah ini dorsal recumbens terlebih dahulu karena kita akan melakukan inspeksi di area perut, kemudian inspeksi di area selangkangan dan juga area vagina luar, kemudian pulpa hygiene, kemudian periksa dalam atau periksa bimanual ya. Bimanual itu periksa dalam. Nah, yang pertama kita siapkan dulu alatnya, kita dekatkan. Ini biasanya di samping kanan. Kita siapkan dulu. Ibu diangkat Bu. Kepalanya diangkat. Kemudian gunakan ini. Pantesan. Cairan klorin. Kemudian ada NaCl, saya lupa ya, bawa NaCl atau air DTT tadi ya. Kita pakai aja misalnya NaCl. Kalau nanti pada saat praktek ada NaCl berarti itu untuk pulpa hygiene, atau kalau enggak untuk membersihkan pada saat IVA-tes ya, setelah IVA-tes. Jadi kita gunakan itu, misalnya kita siapkan, kemudian air DTT dimasukkan. Kita cuci tangan. Anggap saya sudah menggunakan apron ya. Kemudian ini bukan cuci tangan steril, cukup bersih, tapi handscoon-nya ya steril. Ini nanti untuk pemeriksaan di manual. Ya Ibu, bajunya dikeataskan Bu. Saya mau lihat area perut Ibu. Nah, kita pertama, jadi yang pertama kita lihat dulu, yang inspeksi dulu area perutnya ya. Area perut di sini. Kemudian kita buka tadi Ibu, bajunya dikeataskan sedikit misalnya ya. Kita lihat dulu area perut Ibu. Area perut Ibu kita inspeksi. Inspeksi yang dilihat di situ adalah ada perubahan warna atau tidak di area perutnya. Kemudian ada striae, kemudian ada jaringan parut, ada luka, ada lesi dan lain sebagainya, ada atau tidak ya. Kemudian kalau sudah berarti kita tutup lagi. Sekarang baru ke area vagina ya. Di vagina, di sekitaran selangkangan kita lihat juga di situ apakah ada
lesi, ada bengkak, kemudian ada kutil kelamin atau tidak, kemudian ada perdarahan atau tidak, kemudian keluar cairan yang abnormal atau tidak. Kemudian lihat di situ di area vagina sini, kemudian di area selangkangan ada pembengkakan atau tidak. Ya, kemudian kita lihat dulu ada pembengkakan atau tidak. Kalau